أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang tiada satupun nikmat yang kita rasakan pada pagi hari ini atau dirasakan oleh siapapun dari makhluk ciptaan Allah, melainkan itu murni dari Allah Jalla Jalaluh. Maka baginya segala pujian dan segala syukur. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk anak cucu beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh salah seorang ulama. Dia mengatakan, ya ibna Adam, innama anta ayyam, idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duka. Wahai anak Adam, engkau itu hanyalah kumpulan hari-hari. Manusia itu hanya kumpulan hari-hari. Kalau satu hari pergi, ketika mentari tenggelam di ufuk barat, maka sebagian dari dirimu telah pergi. Tinggal menanti, di mana pada suatu saat hari-hari milik kita tinggal sedikit. Dari yang mungkin ribuan hari milik kita. Barakallahu fikum. Akan tersisa 1 minggu. Dari 1 minggu akan tersisa 2 hari, 1 hari, dan kemudian selesai. Maka bagaimana kita menjadikan hari-hari yang Allah berikan kepada kita ini menjadi hari-hari yang indah, menjadi hari-hari yang berbalut dengan rahmah. Karena tidak sedikit dari manusia yang modalnya tinggal sedikit, tapi dia tidak sadar. Pernah seorang alim ulama mendapatkan berita bahwa sohibnya itu sekarang sudah menjadi orang yang kaya raya, yang memiliki harta bertumpuk-tumpuk, sibuk mencari dunianya. Sama alim ulama ini bertanya kepada orang yang menyampaikan informasi tentang temannya. Hal jama'a lidzalika ayyaman yunfiq fiha? Apakah temanku itu yang mengumpulkan harta banyak juga mengumpulkan waktu? Juga ikut mengumpulkan hari-hari untuk dia membelanjakan harta yang dia kumpulkan? Kata temannya, ya gak mungkin lah. Gak mungkin manusia bisa menambah 1 hari dari hidupnya, gak bisa. Kata alim ulama ini, idzan ma jama'a syai'an. Kalau gitu dia tidak mengumpulkan apapun. Kalau kita mengumpulkan harta tapi tidak mengumpulkan hari, terus buat apa tuh harta? Kapan kau akan infakkan tuh harta? Dan terbukti tidak sedikit orang-orang yang mengumpulkan harta waktunya habis.
Modal utama dia waktu habis. Sehingga belum sempat dia menikmatin semua hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada kita bagaimana hari-hari kita ini menjadi hari-hari yang indah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, hadis Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani, kata Ummu Salamah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha as-subhu yaqul, Nabi alaihi salatu wassalam kalau masuk waktu pagi hari, ini awal hari, beliau berkata, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Tiap hari memulai harinya dengan sebuah doa. Ya Allah, aku memohon kepadamu. Subhanallah. Tauhid seorang hamba tidak meminta kecuali kepada Sang Pencipta. Tidak memohon kecuali kepada Allah Jalla Jalaluhu. As'aluk. Di sini kita juga diajarkan bahwa seorang muslim tidak perlu kagok, nggak perlu malu untuk memohon kepada Pencipta. Tidak perlu apa yang diucapkan dalam lisan kita, yang terbetik di hati pun dia tahu. Tapi Allah memerintahkan kepada kita untuk minta. Allah berfirman, "Idza sa'alaka 'ibadi anni." Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib. Aku itu dekat, kata Allah. Allah berada di atas arsy-Nya sana, tapi dia dekat dengan hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa orang-orang yang minta. Kalau dia minta, maka kita diperintahkan untuk minta. Walaupun Allah tahu dengan hajat kita, Allah tahu dengan keperluan kita, minta sama Allah. Di ayat lain Allah mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Kau minta sama aku kabulkan apa yang kau minta. Maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk meminta, untuk memulai harinya dengan permohonan. Permohonan apa? Kita ini punya modal satu hari ini. Kita nggak tahu sampai jam berapa hidup kita. Di detik keberapa waktu kita akan habis kita nggak tahu. Tapi yang pertama dipinta oleh Rasulullah SAW, ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Tidak semua ilmu. Banyak ilmu diajarkan di muka bumi ini. Banyak ilmu dicari oleh manusia. Diburu oleh insan sampai ke ujung dunia mencari ilmu. Tapi sebagian ternyata ilmunya tidak membawa manfaat buat dia, buat keluarganya. Sehingga ilmu itu mengantarkan ke dalam api neraka. Ilmu apa sih yang bermanfaat itu? Berbicara tentang kebutuhan manusia kepada ilmu, gak perlu kita meragukannya. Kita lihat di negeri kita. SD, TK, sebelum TK, PAUD, SD, SMP, SMA, banyak sekali. Itu pertanda manusia perhatian akan ilmu. Tiap hari belajar ilmu. Hari Ahad pun ketika libur orang tuanya ngomong, nak, Ahad bukan berarti kau gak sekolah. Kau tetap belajar. Karena kita butuh dengan ilmu. Tapi ternyata sebagian orang belajar SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 sampai profesor. Terakhir masuk penjara. Korupsi. Subhanallah. Jadi ente belajar buat apa selama ini?
Nggak bermanfaat ilmu yang kau gali selama ini. Sehingga kita lihat pemerintah kita mulai berpikir. Berpikir apa? Berpikir pendidikan berbasis karakter. Karena banyak ilmu yang diajarkan nggak bermanfaat. Anak SD dikasih pelajaran dari pagi sampai siang. Kita nih yang pernah sekolah SD. Tanya ilmu apa yang bermanfaat waktu SD itu? Sebagian bermanfaat, tapi banyak yang hanya menghabiskan waktu kita tanpa manfaat. Nabi udah ngajarin, kau minta sama Allah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Yang bermanfaat yang mana? Yang bermanfaat itu alladzi yurithul khasyah, yang membuat engkau takut kepada Allah. Ilmu yang bermanfaat yang membuat engkau berbakti kepada orang tuamu. Membuat engkau empati kepada tetanggamu. Membuat engkau berakhlak mulia, berkarakter yang baik. Membuat engkau menghormati yang lebih tua. Menyayangi yang lebih kecil. Membuat engkau tahu mana yang halal dan mana yang haram. Membuat engkau tahu mana kira-kira amalan yang diterima sama Allah dan mana amalan yang ditolak sama Allah. Ilmu nafi'an. Nabi alaihi salatu wassalam memulai permohonannya dengan ilmu. Sebelum yang kedua, sebelum yang ketiga. Karena dengan ilmu kita memang bisa tahu mana yang dibenci sama Allah dan mana yang disukai oleh Allah. Tidak sedikit di antara kita yang berbuat dosa sampai tua. Ketika tua dia sadar, ya Allah ternyata yang aku lakukan dosa selama ini. Ya iyalah. Kok nggak tahu? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Ya, selama ini kita ini Islamnya keturunan. Orang tua kita Islam, kita Islam. Kita jarang belajar ilmu agama. Bahkan ilmu agama itu di SD hanya sampingan. Tidak diujikan di ujian nasional. Enggak. Kau enggak belajar pun yang penting ujian nasional lulus. Sehingga muncul manusia tidak berkarakter, tidak beragama. Ya karena itu. Ilmu agama kurang diperhatikan. Padahal itu ilmu yang bermanfaat. Sampai mati dapat manfaat. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan. Bukan harta. Bukan rumah, bukan kendaraan. Satu. Wa qul rabbi zidni ilman. Katakan Muhammad, Rabbi. Wahai Rabb yang menciptakan aku, yang menciptakan alam semesta ini. Zidni, tambahkan buat aku. Ilman, ilmu. Di ayat lain Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya cuma ulama, cuma orang yang ngerti sama Allah, yang tahu sama hukum-hukum Allah. Cuma itu. Ustaz, berarti ilmu-ilmu yang lain gimana Ustaz? Kedokteran, kimia, apa? Ilmu itu bermanfaat kalau dibalut dengan ilmu kepada Allah. Tetap dasarnya itu ilmu tentang Allah. Karena tidak sedikit orang yang menjadi profesor di kedokteran, apa dia bisa sholatnya benar? Karena dia belajar di kedokteran. Nggak bakal. Tetap dia harus belajar agama supaya dia tahu sholat yang benar itu gimana. Kemudian setelah itu beliau memohon rizqan thayyiban, rezeki, tidak sembarang rezeki. Bukan rezeki yang banyak, bukan rezeki yang luas, bukan mobil yang mewah, bukan rumah yang tingkat, bukan tanah yang berhektar-hektar, tapi yang diminta rizqan thayyiban, rezeki yang thayyib. Apa tuh rezeki yang thayyib?
Rizki yang thayyib adalah rizki yang bermanfaat. Halal, bermanfaat buat kita. Rizki buat kita tuh bukan yang kita tumpuk di lemari kita. Bukan. Belum tentu rezeki kita. Tidak sedikit orang yang ditumpukan lemari besinya, anggaplah ada 1 miliar. Mati. Setelah pagi hari dia kumpulin duitnya, dia lihat, Masya Allah, 1 miliar sudah. Dia kunci. Jam 9 pagi, masuk rumah sakit, diperiksa sama dokter, mood, udah mati. Duit itu rezeki dia. Bukan. Punya anaknya bisa jadi. Atau punya orang lain bisa jadi. Maka yang diminta oleh seorang hamba, rizqan thayyiban, rezeki yang thayyib, yang bermanfaat buat tubuh kita. Tentunya yang halal pada awalnya, bermanfaat buat anak kita, bermanfaat buat keluarga kita. Bukan yang banyak cuma, tapi yang thayyib. Tentunya dengan ilmu tadi kita bisa memilah-milah mana yang thayyib dan mana yang tidak thayyib. Kita hidup di masa yang manusia tidak lagi perhatian. Amin halalin iktasab, apakah dari yang halal dia dapatkan, amin haramin. Jangan lagi mikir, yang penting dapat fulus. Sampai muncul pernyataan-pernyataan ustadz, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Dari dulu yang haram itu susah. Dari dulu. Karena manusia secara fitrah ketika berbuat haram, melakukan atau mengambil rizki yang haram, nggak nyaman di hati dia. Ya sampai hari ini susah. Yang halal banyak. Tinggal kita mau nggak belajar, terus berusaha. Yang ketiga, yang dipinta sebagai modal dan bekal perjalanan hari kita ini, wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Sekali lagi, Nabi itu mengajarkan kepada kita kualitas, bukan kuantitas. Ilmu bukan ilmu yang banyak, rezeki bukan rezeki yang banyak, itu kuantitas semuanya. Kemudian amalan bukan amalan yang banyak, tapi amalan yang diterima. Dan itulah sebenarnya tujuan kita beramal, supaya diterima, bukan asal beramal. Muncul orang-orang yang mengatakan, sudahlah nggak usah bicara tentang sholat yang benar, sholatnya Nabi atau sholatnya siapa, yang penting sholat. Wong banyak orang yang tidak sholat, subhanallah. Bukan yang penting sholat, yang penting bagaimana sholat diterima sama Allah. Karena Allah berfirman, fawailun lil musallin, celaka ada orang-orang yang ruku sujud tahunan masuk neraka. Sholat. Jadi hati-hati kita, jangan cuma asal sholat. Amalan mutaqabbalah tuh yang diminta sama Rasul. Sholat yang diterima tuh yang kita inginkan. Siapa orang-orang yang sholat tapi masuk neraka? Kalau yang gak sholat jangan dipikirin. Ini yang sholat masuk neraka. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka adalah orang-orang yang sholat lalai sama sholatnya. Alladzina hum yura'un. Mereka sholat tapi riya. Sholat gak bakal diterima sholatmu kalau kau tidak mengharapkan ridha Allah Jalla Jalla. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dan hadis ini hasan, Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, innar rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang, kata Nabi, yang sholat selama 60 tahun. Bisa dibayangin kalau dia baru mulai sholat umur 10 tahun, berarti umurnya 70 tahun. Sholat ruku sujud selama 60 tahun, walam tuqbal lahu shalah, satupun sholatnya tidak ada yang diterima, satupun sholat. Kenapa? Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna.
Rukuknya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Ini yang namanya sholat asal-asalan. Nggak diterima. Buat apa kau capek-capek? Nabi kita alaihissalam pernah duduk di Masjid Nabawi. Tahu-tahu ada sahabat masuk sholat. Setelah sholat datang kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Salli fa innaka lam tusalli. Kau sholat. Nih sholat sunnah nih. Dia masuk ke masjid mungkin. Kau sholat, sebenarnya kau itu belum sholat. Loh, tadi rukuk sujud ngapain tuh? Ternyata ada sholat yang tidak dicatat. Innaka lam tusalli. Kau belum sholat. Akhirnya sholat lagi orang. Sholat. Dilihat sama Nabi. Selesai sholat, assalamualaikum. Datang lagi ke Rasulullah SAW. Apa kata Nabi alaihissalam? Salli fa innaka lam tusalli. Sholat. Kau belum sholat. 2 kali. Akhirnya yang ketiga dia sholat. Assalamualaikum. Akhirnya dia datang lagi kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Salli fa innaka lam tusalli. Sampai 3 kali. Kau balik sholat, kau belum sholat. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la uhsinu ghaira hadhih. Aku enggak bisa lagi sholat lebih baik dari yang tadi kau lihat. Sholatku paling baik sudah itu. Fa'allimni. Maka ajarin aku gimana sholat yang benar. Modalnya tetap ilman nafi'an. Orang kepingin sholatnya benar, kepingin ibadahnya benar, ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Sehingga dia bisa tahu sholatku ini gimana yang benar. Karena ada orang hidup bersama Nabi, tapi sholatnya tidak benar. Apalagi kita yang jauh jaraknya dari Rasul SAW. Kalau kita nggak belajar, nggak ngaji tentang sholat, tentang puasa, tentang tauhid kita. Sekali lagi, kebanyakan umat Islam di Indonesia itu Islamnya keturunan. Sholatnya keturunan, puasanya keturunan. Bapaknya sholli, anaknya sholli. Bapaknya maling, anaknya maling. Ya udah. Maka amalan mutaqabbala kita pinta kepada Allah. Dan pada akhirnya Allah Jalla Jalaluhu menciptakan kematian dan kehidupan ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak. Tidak. Maka sekali lagi belajar. Kalau kita nggak mau belajar, bahkan menganggap ilmu agama sebagai sampingan, sebulan sekali datang ke pengajian, sisanya untuk dunia. Untuk akhiratmu ya kalau ada waktu Ustaz. Ana masyghul, banyak kerjaan, banyak syugulan. Ya gimana? Kerjaan tinggalkan. Ketika kita datang ke majelis ilmu, ingat kita datang menuju jalan-jalan surga. Oke, kita pulang dari sini nggak dapat fulus. Mungkin kita tutup toko kita. Sehingga orang berpikir rugi anak Ustaz. Nggak rugi. Nggak bakalan rugi tatkala kau keluar menutup tempat kerjamu menuju Allah Jalla Jalaluhu. Allah berjanji semua langkahmu akan diangkat menjadi 1 derajat buat engkau. Dihapuskan dosamu, kasih pahala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Jangan berlalu pagi hari kecuali kita mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم